Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sinovita Sari dan akan ditemani oleh Ibu Eka Rosita. Ibu, tempat tinggalnya di mana? Ini di Jalan Kalisereng, Kelurahan Besrikaton, Kecamatan Tugumulyo, Cirawas ya. Statusnya Ibu? Status apa itu? Status pernikahan, sudah menikah. Alhamdulillah. Iya. Baiklah, saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada Ibu tentang anak yang berkebutuhan khusus. Langsung saja ya Bu ya ke pembahasan. Apa saja sih Bu jenis ABK yang ada di tempat Ibu atau yang pernah Ibu tangani? Oh iya Mbak. ABK yang ada di sekolah kami itu ada anak tunanetra, anak tunarungu wicara, anak tuna mental atau tunagrahita, anak tunadaksa, ada juga anak autis. Banyak juga ya. Berapa lama Ibu bekerja di sekolah tersebut? Kalau di sekolah SLB ini dari 2006 sampai sekarang 2021. Ya, 15-an tahun ya. Itu yang di situ. Tapi sebelumnya kan ngajar juga di sekolah inklusi, sekolah terpadu zaman dahulu namanya. Belum inklusi tapi terpadu. Sekolah terpadu itu ya ada anak ABK-nya ya. Kebetulan saya guru pembimbing khusus di situ di SD terpadu itu, karena memang latar belakang pendidikan dari PLB gitu ya. Berapa lama di sekolah inklusi? Di sekolah inklusi 92 sampai 2006. Berapa sih ya? Sekitar ya belasan tahun juga lah gitu. Berarti sudah banyak pengalaman Ibu ya. Baik, Ibu berperan sebagai apa di sekolah SLB? Sebagai guru? Guru pendamping kah atau guru Enggak, kelas? kalau di SLB enggak ada guru pendamping karena semua ABK terus langsung guru kelas. Kalau di inklusi ada guru pendamping ya, GPK, guru pendamping khusus. Ada nggak sih Bu terapi untuk anak kebutuhan khusus tersebut? Ada sih mungkin ya terapi itu, tapi di sekolah kami nggak ada terapi ya. Tapi ada apa ya, bidang studi khususnya itu Seperti apa? misalnya anak tunagrahita itu ada pendidikan khususnya tentang bina diri itu tentang apa ya, ADL, activity daily living. Jadi kayak gitulah, pendidikan tentang keseharian kita, misalnya dari mandi, sikat gigi kayak gitu. Kehidupan sehari-hari. Kalau yang udah agak besar ya diajar menyetrika kayak gitu. Untuk tunarungu itu ada bina persepsi bunyi dan irama, itu kan untuk latihan pendengaran. Jadi bukan bentuk terapi tapi ada mata pelajaran yang ya kayak gitulah untuk kekhususan mereka. Penyebab umum ABK itu sendiri apa ya yang ada di sekolah Ibu? Kalau di sana rata-rata itu ya mereka terkena itu setelah lahir. Ada yang kalau kebanyakan itu karena sakit panas step
Tapi ada juga yang karena kecelakaan. Ada satu yang karena kecelakaan itu. Katanya dulu sampai umur 4 tahun itu dia sudah bisa bicara gitu. Tapi karena kecelakaan, setelah kecelakaan itu agak parah kecelakaannya katanya. Terus dia nggak bisa bicara lah, sampai umur berapa katanya ya, 7 tahunan lebih baru dia mulai bisa bicara, maksudnya ada suaranya gitu. Tapi udah itu yang agak lumayan, dia mungkin karena dulu udah pernah bicara ya, jadi komunikasinya agak enak yang itu. Untuk layanan BK itu di situ ada nggak Bu? Layanan BK? Layanan BK nggak ada sih, layanan BK secara khusus nggak ada guru BK-nya gitu. Tapi ya BK-nya ya guru kelas inilah ya, yang memberikan bimbingan. Pelayanan bimbingan. Dalam fasilitasnya itu bagaimana Bu dalam pemberian untuk anak-anaknya itu? Fasilitas khusus ya, kayak aksesibilitas itu ya, udah kayaknya sekarang udah bagus sih, udah ada apa ya itu, pokoknya yang untuk anak tunanetra juga ada jalan yang apa ya, tanda apa namanya, aku kurang tahu ya, apa sih blok-blok itu, nggak begitu paham namanya. Ada. Terus untuk anak tunadaksa yang harus jalan pakai apa ya, yang stainless yang di tembok itu ada, udah bagus. Untuk akses anak-anak itu sudah bagus ya. Berapa tahun terakhir ini, kalau awal-awal memang belum. Terus untuk semua ruangan ke arah kursi roda, pintu-pintu juga udah kursi roda bisa masuk. Ya. Tadinya kan itunya pintu-pintu kan kecil ya, sempit gitu. Sekarang udah diperbaiki gitu, jadi kursi roda bisa masuk. Kesulitan apa yang Ibu alami dalam pemberian dalam pembelajaran atau apa? Ada nggak kesulitannya? Kesulitan tuh gimana ya? Kalau kesulitan lebih cenderung ke apa ya? Apa ya kesulitan? Kesulitannya dalam menangani anak ABK ya, khususnya anak tunarungu-wicara. Sebetulnya kesulitan itu ya ada pada umumnya lah ya, tapi masing-masing itu karena punya kelebihan, kekurangan masing-masing, jadi kesulitan kayaknya relatif ya. Kadang-kadang soal komunikasi, tapi ya yang paling ini komunikasi lah Mbak ya, karena anak tunarungu wicara. Tapi komunikasi itu enggak merupakan kesulitan yang kesulitan banget, itu enggak lah, bisa diatasi pokoknya gitu. Semua kesulitan bisa diatasi, tapi kesulitan memang kadang-kadang muncul. Bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Misalnya saya nggak bisa berkomunikasi dengan salah satu anak itu ya, saya nggak paham apa yang disampaikan. Saya tanyain sama teman yang lain, apa sih maksudnya dia ngomong gitu. Kalau nggak ada teman yang bisa ini, saya suruh apa maksudnya, coba pelan-pelan. Saya minta pelan-pelan diulangi pakai bahasa isyarat. Kalau enggak juga minta pakai abjad jari. Jadi
tuliskan tapi pakai abjad kan. Tapi kalau memang dia lagi ada buku pena ya coba ditulis. Gitu. Apa sih motivasi ibu kerja di sekolah SLB ini? Motivasinya ya karena memang basic pendidikan dari PLP ya ingin sih apa yang saya bisa itu bisa berguna bagi mereka gitu ya, bagi anak-anak ABK gitu, supaya anak-anak ABK juga bisa seperti anak-anak pada umumnya, dia punya cita-cita kan, punya itu bisa mencapainya gitu Mbak. Ada nggak Bu langkah untuk selanjutnya supaya anak-anak itu menjadi lebih baik lagi di depan gitu? Atau program apa gitu? Karena apa ya, di SLB kan ini ya alokasi waktunya itu kebanyakan untuk keterampilan. Memang untuk keterampilan bagus. Nah sementara ini kan lagi pandemi ini ya sudah 2 tahun. Kayaknya banyak yang nggak tersampaikan ya. Pengennya mau buat keterampilan supaya mereka itu ya untuk bukan lah ya keterampilan kerajinan tangan kayak gitu kan nggak terbuat. Kalau diberikan tugas misalnya sudah dikasih ini panduan kayak gitu, coba kerjakan dengan orang tua yang nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi pengennya kalau lagi selesai pandemi ini terus kita bisa melaksanakan kegiatan keterampilan itu yang menjadi masih kayak PR gitulah ya. Masih di hati itu masih terpendam. Iya. Ada nggak Bu perubahan dari anak-anak tersebut setelah melakukan seperti keterampilan perubahan? Kalau perubahan perubahan yang ya mereka kan kayaknya nggak perubahan gimana ya Mbak ya maksudnya? Dari diri anak tersebut ada perubahan nggak gitu? Ya mereka suka sih kalau pelajaran yang kayak gitu. Pada dasarnya mereka suka ya. Jadi kalau untuk saat ini kan pembelajaran cuma terbatas, paling 2 jam itu ngejar pembelajaran yang akademisnya dulu gitu. Jadi waktu-waktu yang itu keterampilan masih terabaikan. Mereka akademis juga antusias kok. Jadi ya kalau mereka tuh emang mungkin antusias lah, pokoknya belajar tuh antusias terus. Antusiasnya baik. Iya. Kalau dari orang tua itu bagaimana Bu responnya setelah anak itu berada di sekolah SMP tersebut? Itu berarti waktu mereka baru masuk sekolah ya. Banyak kok yang orang tua melaporkan setelah sekolah anak saya
jadi gini, pokoknya jadi lebih baik kayak gitu. Banyak itu anak-anak orang tua yang baru masuk, anaknya baru masuk ya. Tapi kalau saya kan kebetulan saat ini megangnya yang SMP, jadi SMP SMA. Kalau tahun-tahun kemarin anak kelas 1 pegang sampai berapa tahun ya, 3 tahun pegang kelas 1. Iya, respon orang tuanya bagus. Itulah katanya anaknya jadi lebih rajin, lebih ngerti gitu. Ibu pernah nggak melakukan konseling dengan orang tua ABK, atau ada layanan yang lain atau gimana? Konseling itu gimana Mbak? Kalau ada masalah gitu ya, orang tuanya kita ajak bicara gitu. Oh iya, sering Mbak melakukan yang kayak gitu. Misalnya ya anaknya di sekolah, aduh ini kayaknya waktu masih anak kelas 1 ya, misalnya belum pandai pegang pensil, minta tolong orang tuanya cara pegang pensil, dan kasih tahu orang tuanya, Bu tolong diajak bicara terus pakai bahasa verbal. Jadi kalau ngajak bicara mereka itu harus kontak wajah, kontak ini ya, harus tatap muka, kemudian gerak bibir kita itu harus jelas, harus rajin ya, yang kayak gitulah. Soalnya banyak orang tua yang kurang paham dengan melayani anaknya yang menarung bicara ini, dibiarkannya kadang-kadang kan gitu. Jadi oh iya ya Bu ya, tak pikir katanya gitu, tak pikir diajak pakai bahasa isyarat ya, bahasa isyarat ya penting, cuman itu lebih penting bahasa verbalnya. Kan mereka nggak hanya bergaul ke orang-orang sesama tidak dengar, mereka juga bergaul dengan anak normal, yang ngomong, yang bicara. Baik, terima kasih Bu atas sama-sama. Maaf loh ya, ini jawabannya kalau kurang pas, Oke, baiklah, demikian diskusi kami tentang anak berkebutuhan khusus, terutama tentang anak tunarungu bicara. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Jika ada yang ingin menghubungi saya, kunjungi saja Sini Novita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.